Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi akuntansi istisna PSAK 104 dengan beranggotakan 1. Saya Dwi Kinantika Sari, 2. Imro'atul Aziza, dan 3. Jayanti Nur Puspitasari. Definisi istisna menurut PSAK nomor 104 yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembuat. Sedangkan dalam Kamus Istilah Keuangan Perbankan Syariah menurut Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia ialah istisna merupakan akad jual beli yang dilakukan dalam bentuk pesanan untuk membuatkan suatu barang tertentu dengan ciri-ciri dan persyaratan tertentu yang sudah disepakati oleh pembeli dan penjual. Kemudian ada karakteristik istisna. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2000 tentang jual beli istisna, Dewan Syariah Nasional menetapkan beberapa ketentuan mengenai jual beli istisna. Ketentuan yang pertama adalah tentang pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaat. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Ketentuan yang kedua tentang barang. Barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Barang harus dapat dijelaskan spesifikasinya, kemudian barang diserahkan kemudian, dan waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir, jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar ataupun hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dan ada ketentuan lain, yakni dalam hal pesanan yang sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna. Dan jika salah satu pihak yang tidak menunaikan kewajibannya ataupun terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Selanjutnya ada hak-hak para pelaku istisna. Yang pertama adalah pembeli. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen atau penjual atas 1. Jumlah yang telah dibayarkan, kemudian 2. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Kemudian ada hak produsen atau menjual. Produsen atau penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu dengan beberapa rukun istisna yang terdiri dari 1. Produsen atau pembuat barang atau disebut juga syani, menyediakan bahan bakunya. Kemudian yang kedua adalah pemesan atau pembeli barang atau disebut juga mustasni. Yang ketiga ada proyek atau usaha barang atau jasa yang dipesan atau disebut juga masynu'. Kemudian yang keempat, harga atau disebut juga thaman. Dan yang kelima, sighot atau disebut juga ijab qabul. Adapun syarat-syarat istisna. Nah, yang pertama adalah pihak-pihaknya berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua adalah ridho atau kerelaan kedua belah pihak dan sepakat untuk tidak ingkar janji. Dan yang ketiga, apabila isi akad diisyaratkan syani' hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istisna, melainkan berubah menjadi akad ijarah. Yang keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu. Yang kelima,
Masnu atau barang atau objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran atau tipe, mutu, dan jumlahnya. Dan yang terakhir, barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara, atau disebut juga najis, haram, samar atau tidak jelas, ataupun barang tersebut menimbulkan kemudaratan ataupun kemaksiatan. Ketentuan akad istisna. 1. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak. 2. Jika nasabah dalam akad istisna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad istisna paralel. 3. Nasabah dapat membayar uang muka barang pesanan kepada bank sebelum barang diserahkan kepada nasabah, dan bank juga dapat membayar uang muka barang pesanan kepada supplier. Mekanisme pembayaran. Sesuai dengan pengertian istisna, maka mekanisme pembayaran transaksi istisna yang harus disepakati oleh akad dan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Pembayaran di muka secara keseluruhan, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan harga barang pada saat akad sebelum aktiva istisna yang dipesan tersebut diserahkan kepada pembeli akhir. Cara pembayaran seperti ini sama dengan pembayaran pada salam. 2. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan, yaitu pembayaran dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau angsuran selama proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aktiva istisna. 3. Pembayaran setelah penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada bank syariah setelah aktiva istisna yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir, baik pembayarannya secara keseluruhan atau secara cicilan atau angsuran. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.